Shalom, kembali lagi kita di pertemuan kali ini. Ibu akan membahas tentang bagaimana cara kita mengukur suatu benda menggunakan alat ukur panjang, yaitu mikrometer sekrup dan jangka sorong beserta mistar dan penggaris. Baik, Atau yang pertama, yang lebih simpel terlebih dahulu yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita mengukur suatu benda dengan menggunakan yang namanya penggaris atau mistar. Baik, di sini ibu akan mengukur panjang tempat dari mikrometer sekrup. Nah, caranya kita letakkan benda yang akan kita ukur, ya, kita letakkan posisi kita tegak lurus ketika kita melakukan suatu pengukuran. Nah, ini ujungnya kita mulai dari angka 0, ya. Nah, begini posisi yang benar. Nah, saat kita membaca juga posisi mata kita tegak lurus. Jangan sampai kita miring ke kanan atau ke kiri, ya. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa panjang dari tempat mikrometer sekrup ini adalah 14 cm, ya. Baik, itu dia. Ibu rasa pengukuran dengan menggunakan mistar atau penggaris kalian sudah sangat-sangat menguasai, karena ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang kedua, ibu akan mengajak kita semua untuk mengukur berapa sih panjang dari balok yang akan kita ukur menggunakan jangka sorong ini. Nah, ini ibu mengukurnya dengan menggunakan jangka sorong. Caranya, perhatikan. Nah, ini harus kita buka terlebih dahulu kuncinya, ya, supaya rahang sorong ini bisa kita gerakkan. Nah, ya. Kemudian benda yang akan ingin kita ukur, kita silakan letak di bagian sini, ya. Oke, sebentar. Nah, kita letakkan di sini. Kemudian ini untuk mendorongnya. Oke. Ya, sudah seperti ini. Kemudian kita kunci supaya benda yang akan kita ukur itu tidak jatuh. Nah, setelah kuat seperti ini, silahkan kita baca berapa hasil pengukurannya. Lihat di skala utamanya. Nah, bagaimana cara membaca menggunakan jangka sorong ini? Lihat, 0 di skala nonius ini itu menjadi pembatas untuk kita membacakan yang ada di skala utama. Nah, ibu tunjukkan ya. Jadi, ketika 0 ini di skala nonius, ini menjadi satu pembatas untuk kita membacanya. Jadi angka di skala utama sebelum dari 0 ini itu yang akan kita baca. Tetapi ketika dia sesudahnya, misalnya 2,1, berarti koma satunya ini sudah tidak termasuk lagi. Jadi sebelum dari 0 nonius ini, berarti pas di angka 2. Jadi skala utamanya itu adalah 2. Sedangkan skala noniusnya kita lihat yang berhimpitan langsung dengan skala utama. Lihat, ada di sini. Ini yang berhimpitan langsung, ya. Kita lihat. Nah, harus tegak lurus ya cara kita melihatnya. Jadi jangan ada yang seperti ini masih belum pas. Nah, yang pas di sini ya itu nomor 1. Coba kamu lihat. Nah, ini ya nomor 1. Dia tegak lurus berhimpitan dengan yang skala utama. Nah, jadi skala noniusnya itu 1, ya. Baik, coba kita aplikasikan kalau di soal. Nah, di papan tulis ini ibu sudah gambarkan bagaimana kita menghitung panjang suatu benda ketika diukur menggunakan jangka sorong. Nah, lihat, ini dia. Yang ibu maksud membacanya itu adalah ini, ya. Jadi untuk mengetahui berapa sih skala utamanya di jangka sorong ini, lihat 0 yang ada di skala nonius. Perhatikan, ini adalah skala nonius, ya. Bagian atas ini adalah skala utama. Nah, untuk membaca skala utamanya, 0 yang ada di skala nonius itu menjadi pembatas. Nah, jadi 2 cm ini adalah termasuk skala utama. Jangan ambil lagi setelah 2 ini, garis yang ini sudah tidak termasuk skala utama lagi. Karena apa? 0 yang ada di nonius ini menjadi pembatas. Nah, batasnya. Jadi skala utamanya ini adalah 2 cm. Kita tulis 2 cm. Ingat, satuan di skala utama ketika kita mengukur menggunakan jangka sorong itu satuannya cm. Sekarang kita akan melihat berapa sih skala noniusnya. Nah, lihat, ini adalah nonius. Lihat garis mana sih yang berhimpitan langsung dengan skala utama yang di atas. Nah, ini lihat, ya, ada di angka nomor 5. Angka 5 ini yang berhimpitan langsung, ya. Jadi satu garis, seperti satu garis itu artinya berhimpitan. Nomor 5. Nah, bagaimana? Tidak langsung kita masukkan di skala nonius, tapi mencarinya adalah tulis dulu angka 5 ini dikali dengan tingkat ketelitian alat ukur jangka sorong, yaitu 0,1
milimeter sama dengan 0,5 milimeter. Nah, di sini satuannya berbeda. Yang di skala utama sentimeter, yang di skala nonius milimeter. Jadi salah satunya harus kita ubah. Jadi sekarang yang Ibu akan ubah itu adalah skala nonius. Kita akan ubah ke sentimeter. Milimeter ke sentimeter itu naik atau turun. Ya. Nah, milimeter ke sentimeter itu adalah naik satu tangga. Berarti dibagi, ini adalah dibagi 10 cm. Nah, 0,5 ya, itu tulis di atasnya 0,5 dibagi 10 cm sama dengan 0,05 cm. Barulah kita tulis di bagian sini 0,05 cm. Lihat sentimeter sudah bisa kita jumlahkan. 5, 0 turunkan, koma, 2 ditambah 0, 2. Jadi pembacaannya adalah 2,05 cm. Nah, begini ya cara menghitung menggunakan alat ukur yang dinamakan jangka sorong, bukan mikrometer skru ya.